Itu nyaring banget tuh. Gue kayak gitu-gitu. Yang ngisi anak-anak juga kan? Macam-macam. Iya. Suaranya Mipri tuh ada boy. Sumpah tadi malam tadi subuh tuh ada boy Mipri. Baik, so Lagunak. Kembali lagi di Ngasur di Jodoh Salam Kata. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Net. Bahasa apa itu? Kemarin kan bahasa Kurdi. Bahasa apa ya kan? Aku lupa boy. Oh itu kita ngomong jadikan trademark kan sekarang. Iya, bahasa Baskui. Apa itu? Baskui, enggak tahu Baskui. Kayak so Lagunak. Basku. 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 Oke, jadi gini Win, yang ingin aku tanyakan itu tadi kan sebenarnya aku udah nanya lo, apa biasanya maksudnya selama Ramadan lo. Nah, jadi kalau misalnya kita Ramadan itu kan biasa kita susah nih terhindar dari hal-hal yang mungkin kita dulu perlu perdebatan kayak misalkan nangis itu membatalkan puasa atau misalkan berdarah itu juga membatalkan puasa, muntah membatalkan. Kalau muntah udah pasti membatalkan puasa karena kan keluarnya sesuatu dalam tubuh. Nah, pertanyaanku, apa kebiasaan yang berbeda selama bulan Ramadan dari hari biasanya yang bisa kamu lakukan? Contoh misalkan ada orang yang setelah dia subuhan dia lari pagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang berbeda biasanya dari hari-hari sebelumnya? Kalau kamu kan biasanya coli. Astagfirullah. Seumur hidup paling. Dan tapi sih paling aja. Paling enggak paling aing biarkan aja Kenapa? aing Kamu dengan bebas mendeskripsikan orang masa aku udah bebas juga. biarkan ngambang ya boy paling Terus, dia paling enggak gitu. Jadi apa Tadi kalau kamu yang kan membedakan kamu itu rutinitas sudah iya apa yang membedakan saya coli tadi bilang enggak apa Pak enggak ada sih kayak kebiasaan yang kayaknya di momentum ini enak gitu. Aku aja dulu deh ya. Nah kalau aku kan sebenarnya aku, aman ya, aman sih ini. Sebenarnya insya Allah sih memang rutin. Cuman biasanya di Ramadan tuh aku ngambil kesempatannya memang sih untuk perbanyak. Biasanya aku minimal tuh 1-2 juz. Kenapa apa dia sampaikan? Kenapa aman? Nggak biar kesannya seolah-olah enak aja. Seolah-olah ikhlas kan? Bukan, maksudnya nggak enak aja kayak gitu gini kan. Maksudnya momentumnya juga Ramadan, maksudnya lebih enak juga. Terus memang lebih banyak secara tidak langsung tuh memang kayak dimudahkan aja sih sama Allah itu untuk kalau mau ibadah gitu. Tapi sebenarnya untuk hal-hal yang juga ibadah bukan ibadah sih, dosa-dosa itu juga dimudahkan sih sebenarnya. Rata-rata ya yang aku lihat itu. Kayak aku tuh bukan dari zaman pas kuliah itu aku suka bingung boy sama berteman kayak gini kan. Sampai akhirnya tuh pas ngobrol-ngobrol selesai Ramadan tuh dia ngomong, kemarin itu aku dapat tempat makan sini. Kok kamu bilang kemarin maksudnya apa? Jadi dia betul-betul dapat pas di bulan Ramadan. Jadi kayak ada orang yang terlihat kayak kayaknya nih ndak orangnya rajin berpuasa dan lain-lain. Tapi hari-hari boy dia batal berpuasa. Dan aku tahu di tempat mana dia gitu nah. Dan itu Dia enggak puasa kah? dia ikut sahur di rumahnya. Tapi siang itu waktu zaman kuliah dia siang itu pergi dia berbuka. Ada ya, aku tuh bingung loh. Maksudku ada orang yang nggak bisa nahan lapar sebegitunya boy. Iya. Kayaknya ini konteksnya dia nggak mau puasa aja. Nah, iya. Karena ada tuh teman kita konteksnya dia nggak mau berpuasa aja. Iya. Dia nggak mau saum aja kan. Iya, dia apa ya kayak minum. Kalau haus mungkin susah ditahan boy. Kalau aku jujur, lapar tuh gampangnya ditahan. Aku tuh bisa kok nggak makan 12 jam, nggak makan apapun gitu nah istilahnya. Dan aku tahan-tahan aja gitu. Tapi kalau kayak orang-orang begitu yang sampai nggak tahan, sampai harus makan siang tuh kayaknya itu di bawahnya apa lemah banget mungkin menurutku ya. Itu kamu ya tadi ya kamu kalau bilang tentang Kebiasaan. Yang berbeda. Bukan lebih itu lebih orang biasa sih ya. Iya. Sebenarnya itu hal biasa aja kan. Cuma maksudnya memang tapi dapat aja memang feel-nya. Kayak waktu itu lebih lapang aja, lebih lapang untuk apa? Untuk memang kalau sudah niatkan lagi itu
kayaknya berbeda aja. Kayak jujur aja kalau udah bulan Ramadan tuh kayaknya kayak ngaji 1-2 lembar itu Malas ya? kayak bukan malas boy, kayak agak nggak lancar gitu. Nggak tahu pas bulan Ramadan ini kayak agak lancar aja. Apa memang terbawa suasananya kan nuansanya begitu. Dasarnya itu sih. Cuman kalau tarawih aku jujur aja sih makin tahun memang makin kurang sih. Memang Aku akuin. Memang aku kurangin kan. kamu kurangin kan? Ya. Enggak, aku targetkan pertama dari nol. Enggak ya, tahun aku ingat boy waktu itu kamu bilang di umur 25 kamu mulai start 1. 262. Ini kita 30 berarti 5 nih. sudah lewat. Lebih alhamdulillah. 5 kan minimal. Tahun lalu itu 4 kayaknya. Kamu kan perkiraan kamu tuh di 65 boy tamat tarawih. Tahu. Terus kalau kamu ada winnya kayak misalkan olahraga atau gini deh, kan pasti ada waktu luang yang udah nggak bekerja nih, apa yang kamu isi di situ? Gini, yang pertama boy ya, Heeh. semakin hari ini tuh aku masih semakin merasakan, nggak tahu imanku yang memang bocor kah atau kayak mana ya. Kayak vibes Ramadan tuh nggak kayak dulu gitu nah. Berarti sama aja kayak tema tahun lalu ya. Maksudnya nuansanya kamu masih sama sama aja ya. Iya, semakin hari tuh kayak ya udah kayak rutinitas kayak biasa aja. Bedanya kita puasa udah gitu aja. Kayak apa ya, sensasi anak kalau aku ke masjid tuh sensasi anak-anak megang buku Ramadan tuh aku perhatikan tuh, aku mau ingat-ingat lagi nostalgia kayak mana biarkan imam tuh sampai selesai, ceramah dicatat seperlunya seadanya. Kalau enggak tulisan kita besar-besar sengaja supaya memenuhi itu cepat gitu. Nah, padahal cuma 5 kalimat. Memenuhi buku ya. Iya kan? Dan aku hari ini lihat anak-anak itu kok aku nggak ada rasa kerinduan itu ya. Oh, oke. Gitu tuh. Jadi apa ya? Subuh-subuh kayak tadi malam kemarin itu kan lagi gebrakan sahur tuh. Oke. Dari rumahku itu tutup Oke. semua, jadi aku bingung kayak cari arah jalan pulang gitu nah. Nah, aku coba bisa aku nonton sebentar Gimana dia live-nya? di daerah Lambung Mangkurat. Full kah? Penuh jalanan, ketutup. Oh. Aku sempat ada 15 menit lah, boy. Sorry. Dulu kan kita kalau ada gebrakan sahur tuh memang difasilitasi kayak di gedung, di tempatnya kan. Dulu kan di Juanda tuh. Iya. Kalau ini di jalan Di jalan sekarang. Tadi malam tuh aku pulang tuh macet kan sampai jam 1:30 aku baru dapat arah terus. kosong. Aku sempat diam sebentar boy nonton. Anjir kok nggak getar ya? Kok Iya, kerinduan kayak SD itu nggak ada gitu nah. Walaupun aku hampir nggak pernah kan, kecuali ada event sekolah yang memang mengharuskan aku ikut kegiatan begitu. Iya. Tapi aku nonton kok nggak ada juga. Kayak lihat orang belanja takjil, Iya. aku udah excited. Wartakjil ya. Iya, kan lagi Yang musim nih. biasanya nonis ya. Iya, lagi musim kan sekarang Itu kayak gitu-gitu. bisa tema berbeda sih. Terus. Kayak gitu-gitu, semua hal-hal yang ku lakukan di masa kecil tentang Ramadan dan aku lihat hari ini kosong aja. Oke. Jadi apa ya? Ya bedanya aku puasa. Kayak lari, ya memang capek sih. Olahraga sore itu harus Iya, diakui. iya. Tapi sengaja kan ku ambil jam 5:30. Kamu juga kayak gitu kan? Iya, Kamu iya. ceritakan. Kamu mulai olahraga tuh jam 5:30-an. Jam 5 aku boy. Jam 5 ya? Jam 5 sampai jam 5:30. Baru biasanya 6:45 itu udah di kos. Baru aku angkat beban biar lebih optimal kan. Jadi ada apa? Ada karbonya baru ada karbonya. Oh, Karena lihat kamu ada gak aja. bersih, Boy. Apa? Terus apa? Ya, kayak tapi gini ya, kayak yang menarik kayak gini, Win. Kalau kamu ngerasa kayak memang apa euforianya kurang, terus kamu nggak kayak merasakan kerinduan. Tapi gimana tanggapanmu terkait tentang anak-anak nih yang di jam 1, jam 2 udah keliling pakai musik-musik DJ nyaring dan memang jadi jalan besar, tapi ya seperti agak ugal-ugalan juga, geber-geber juga, baru baru kadang setengah lebih marka jalan itu dipenuhi gitu. Gimana kamu menanggapi itu? Atau gini, mungkin aku dulu ya, biar enggak ini. Karena gini, kalau aku dulu pelaku juga, tapi aku tidak seperti itu. kamu geber kah? Enggak. Nah, maksudnya aku mau kasih tau perbedaannya. Di zaman dulu, kami itu pakai alat, dan kita itu ketika masuk di gang, kita stop musik. Kita maksudnya musik yang kita pukul-pukul itu biasanya ada dari galon apa, kita cuma trik-trik sahur, dan kita itu selalu mulai dari jam 4 atau setengah 4. Karena memang itu jamnya orang sahur.
di jam 2 itu kita ngumpul, kami nongkrong. Biasanya kami dulu itu kebiasaan teman-teman di Kawalan tuh kita main bola di lapangan, di pinggiran, di apa aspal. Kalau sekarang kan Iya. euforianya orang balapan lari, lari Iya, kan. lagi Dulu lari. motor, baru sekarang ke lari. Kayak gitu. Nah, tapi kalau yang aku rasakan nih anak-anak yang betul-betul kayak tadi pakai musik, DJ nyaring-nyaring, baru lebih ambil setengah markah, seolah-olah niatnya dia membangun sahur dengan cara itu boleh mengambil haknya para orang yang mungkin baru pulang kerja, misalnya kayak kita baru pulang jam 2, jam setengah 2, kan itu cukup terganggu ya, kayak gitu. Jadi aku cukup terganggu sih akan hal itu. Kalau kamu gimana, Boy? Aku nggak usah ngomong tentang toleransi beragama dulu deh, Boy. Iya. Aku tuh tahu banget kayak mamaku tuh bangun tuh biasanya setengah 3, iya kan? Dan di masjid itu sudah mulai suara lagu tuh jam 2-an ada dekat rumahku tuh. Oke. Tuh nyaring banget tuh. Gue tuh, "Meow!" kayak gitu-gitu. Yang ngisi anak-anak juga kan? Macam-macam. Iya. Suaranya mipri tuh ada, Boy. Sumpah tadi malam, tadi subuh tuh ada, Boy, mipri. Astaga. Maksudku gini nah, orang tuh butuh istirahat kan. Iya. Jam setengah 2, jam Bahkan mungkin ada yang baru pulang jam segitu. iya jam setengah 3 tuh biasanya orang saat tahajud lah apalah. Aku perhatikan mama aku kayak gitu kan. Tuh, habis itu yang lain-lain juga begitu. Aku nggak usah ngomong tentang toleransi beragama dulu, kayak mana perasaan agama orang lain gitu. Iya. Yang memang nggak merayakan nggak puasa, nggak sahur, Iya. ya kan? Dengan suara-suara begitu, ya apa ya? Kontekstual aja. Kalau memang ngebangunkan sahur ya ngebangunkan Iya. di waktu yang sesuai. Taruh jam setengah 4 lah. Itu kayaknya paling normal deh. Dan ya sesuai aja ngomongnya sahur apa dosa lagu lah, lagunya Sasabian lah jam segitu tuh kan DJ ganggu juga banget. ada. Tuh, belum lagi sebelum Berarti ini pakai fasilitas masjid kan? iya, belum lagi yang teriak-teriak bocil-bocil itu. Mereka tuh jam 2 kan? Rata-rata jam 2, jam setengah 3. Jam 4 mereka yang sahur, Boy. Iya kan jam 4 tuh mereka sudah sahur, sudah nggak ada lagi gitu nah. Kayak gitu-gitu. Habis itu siang-siang, sore-sore supaya terasa suasana Ramadannya, perhatikan aja deh. Yang penting ada lagu di surau di masjid itu, semua lagu dikeluarkan gitu. Apa ya? Nggak masalah sebenarnya, tapi yang kontekstual lah maksudku. Karena memang ada jam-jam tertentu orang. Sore jam berapa Win kalau tepat? Jam 3 tuh sudah mulai, Boy. Oh gitu. Jam 3. Kalau di Pasundan sini jam-jam setengah 5 kayak gitu-gitu. Kalau itu mungkin Masih cocok oke lah lah masuk. ya. Jam 11 apa segala. Maksudku ya terkadang kan orang juga ada yang nggak kerja kan, butuh tidur istirahat apa segala. Maksudku yang kayak gitu-gitulah, yang hal-hal sederhana yang kayak gitu kadang-kadang justru bagiku mengurangi esensi puasa itu sendiri. Kalau yang kamu bilang DJ di pinggir jalan itu sudah ya itu memanfaatkan situasi aja lah. Mereka memang begitu aja sudah. Ya kan sudah sebar-bar itu. Berasa pakai kopiah ya udah itu helmnya gitu nah. Aman sudah kalau jatuh. Kemarin aku di hari Jumat, Boy, aku kan ada kegiatan tuh. Oke. Mau sholat Jumat tuh. Itu masjid di sebelah situ. Seberang jalannya tuh aku sumpah aku nggak bohong tuh. Anak-anak bocil tuh pakai gamis, pakai kopi apa segala ngerokok tapi minum gas. Dan hari Jumat. Iya, hari Jumat. Sorry, dan bulan Ramadan. Iya, kemarin. Oh, iya. Kemarin. Oke. Ya aku udah turun. Anjir, seburuk-buruknya aku tuh gak begitu gitu nah, Boy. Iya. Gini dulu ya, bukan soal rokoknya ya. Bocil ngerokok tuh bagiku sudah salah gitu, dah apalagi pas bulan puasa double kill gitu. Iya, maksudnya karena bulan Ramadannya juga kan. Tuh, kan prinsipku kan dari dulu kan kalau kamu merokok kayak ngomong sendiri. Itu kan yang kayak gitu-gitu nah, Boy, maksudku. Ih, dalam hatiku, aku pikir aku ini sudah parah gitu nah. Iya. Ternyata sekarang tuh jauh lebih terbuka gitu nah, Boy, keparahannya. Dan itu sih, Boy, yang sering Aksesnya memang mudah masalahnya, Win. Iya. Aksesnya memang mudah sekarang. Contoh kayak gini deh, kamu sepakat nggak warung tuh dibatasi? Enggak. Jadi buka aja gitu, Oh iya, warung apa nih? warung makan. Udah bagus kok pakai tirai. Cocok aja. Bagus aja. Tapi buka juga nggak apa-apa. Iya. Aku termasuk orang Ada hal. buka aja. Ya ada hal. Buka aja gitu. Gimana? Jadi kelihatan yang memang yang muslim nggak puasa tuh kelihatan aja gitu lah. Jelas mukanya. Iya. Ya kan yang Itu pakai lucu-lucu. kopiah kayak tadi tuh lah. Maksudku jelas aja gitu. Yang pakai gamis tuh jelas aja kelihatan. Tapi gitu. kalau yang merokok itu pasti ngejar ininya sih, ngejar gaya-gayanya aja. Nggak, itu sih yang selalu selama ini apa ya? Prinsipku, Boy, kalau kamu mau bejat sendiri aja.
Jangan kamu tunjukkan ke orang-orang bahwasanya kamu tuh begitu gitu nah. Iya kan? Ya Allah menutup aibmu sedangkan kamu membongkarnya. Iya kan kayak kamu makan rame-rame pas puasaan apaan coba, ya kan? Nah itu Win, itu menarik tuh. Masalahnya yang itu tuh dari aku zaman kuliah, aku udah punya teman tuh yang beberapa orang mereka sepakat untuk bareng-bareng. Iya. Jadi kayak maksudnya aku bingung alasannya dia apa sih? Aku tanyakan kenapa sih kamu nggak kuat kak? Nah kebutuhan aja makan siang. Jawabannya kebutuhan loh. Tapi kan ini momentumnya gitu loh untuk kamu berpuasa. Ya memang aku bilang tadi mucil aja memang nggak mau aja, bukan karena nggak tahan dia, karena memang nakal aja. Maksudnya dia merasa kayak ya udahlah puasa ya kalau mau kan. Nah gitu kan. Iya di tahap kayak gitu kayak baru rame-rame boy. Ada 3-4 orang lah, kalau satu orang sembunyi-sembunyi. Aku malah kayak ya udah respect aja. Maksudnya ya sudah kamu sendiri. berarti ya dia ngajak. Ini ada yang mengajak membuat orang yang awalnya berpuasa jadi batal. Nah kayak gitu-gitu nah maksudku. Teman-teman kita juga ada kok, teman-temanku apa segala yang waktu kuliah warung kantin buka jelas-jelas makan. Makan rame-rame bilang. Aku nak nanya sih. Iya. Karena waktu itu aku pikir memang begitu kelakuannya kok. Iya. Terlihat aja lah. Apa ya, nah itu sih yang sering kulihat boy, kalau kamu tuh nakal atau kamu tuh ada sesuatu kah, ya kamu lakukan sendiri aja, jangan sampai kelihatan orang lain gitu nah. Tapi aku jujur Win ya, mungkin ini akan memang kemana-mana pembahasannya. Tapi aku penasaran banget kayak gini. Aku pribadi ya, misalkan pun aku nakal, cerita-cerita nakalku tuh cuma akan ku bagi ke orang-orang terdekatku itu, yang dalam artian dia udah mengerti aku bagaimana, terus aku udah tahu nih responnya, seburuk-buruknya respon, ya respon yang tertebak lah, misalkan shock, kaget. Tapi untuk ke orang lain, aku tuh jujur sangat menjaga. Ya, karena bukan soal tentang pengen dinilai baik kalau aku, tapi seminimal-minimalnya berkawan aja dulu baru kamu boleh justifikasi aku gitu nah. Meminimalisir aja kalau aku. Sama sih prinsip kita gitu nah, apa ya? Tapi aku ya makanya aku bilang aku sangat bukan nggak risih juga, cuman kayak takjub aja kalau ada orang yang dengan bebasnya itu memperlihatkan sesuatu yang salah itu, kayak biar. Makanya aku suka Jamal nih pernah bilang ke aku, masalah contoh ini ya, ini analoginya. Kita itu siapapun pemimpin yang di Samarinda itu, kita ini udah dibuat terbiasa untuk mentoleransi ketidakbaikan yang ada di Samarinda. Contohnya jalan bolong, banjir. Ya awalnya aja kita nanti teriak, lama-kelamaan kita udah terbiasa, kita mencoba menormalisasi itu. Sehingga ya udah kita jalanin aja. Nah itu sama seperti menurutku perilaku yang sebenarnya kurang tepat ya. Kayak misalkan contoh ada bocil tadi merokok yang kamu bilang ya sebenarnya it's okay kalau seandainya dia memang dapat dari uangnya sendiri kayak gitu. Aku kalau kamu ngomong tentang Jamal tuh aku ingat konteks itu sih boy. Yang mana? Yang kamu bilang kayak Jamal sesuatu hal yang buruk tapi dipaksa dinormalisasi itu justru lebih berbahaya gitu nah. Kayak banjir waktu di Simpang 4 Lembus. Iya. Ingat yang besar banget. Besar. Itu ada jet ski kalau salah. Iya, orang berseluncur sampai gitu kan. Iya, itu Jamal tuh komentar kalau waktu itu. Aku udah sepakat dengan hal-hal yang begitu. Apa ya? Melucukan sebuah tragedi itu enggak semestinya begitu itu. Ya mungkin beberapa orang berpikir kamu nggak sepakat sama tindakan orang itu. Iya, aku udah sepakat gitu, menormalisasi hal-hal begitu. Itu tuh bencana loh gitu nah, tapi kamu bikin bercandaan supaya seolah-olah kita tuh mengafirmasi bahwasanya ya udah, daripada kita berdebat tentang sesuatu hal yang buruk, lebih baik kita jadikan itu bahan lucu-lucuan aja. Tapi masalah utamanya yaitu banjirnya itu nggak terselesaikan gitu nah. Tertutupi dengan hal-hal yang lucu-lucuan begitu. Ya, makanya aku bilang pembahasan ini akan bisa melebar kemana-mana. Tapi memang pada konteksnya adalah menurut aku sekarang orang tuh antara dua Win, entah memang masa bodoh atau sebenarnya malas ribut aja. Iya, soalnya boy dari zaman aku merasa ya bahwasannya aku ngeliat yang begitu tuh SD mungkin kelas 6. Oke. Pertama kali ini aku ingat nih. Apa ya? Ya ada orang seumuran tuh, aku nggak tahu agamanya anak itu apa, seumuran SD tuh yang makan di KFC. Sedangkan aku puasa waktu itu, aku ngeliat, wah. Nah aku tuh di zaman itu. Tapi aku relate ya. Waktu kita kecil, maksudnya aku kan gini Win ya.
Aku juga kecil tuh sering Samarinda. Disclaimer aja, maksudnya meskipun aku SD Barat, tapi aku sering banget di Samarinda. Kadang tuh bisa setengah bulan di Samarinda gitu. Jadi ada momen itu abis dari pasar pagi singgah ke SCP, ngadem. Ngadem tuh menjelang mau berbuka. Dan memang aroma KFC itu McD, aduh itu kayak kencang banget kan? SCP, apalagi SCP lah Mamiana dulu sebetulnya. Itu memang kayak kencang banget. Jadi aku maksudnya ini ngomongnya kayak euforia aja. Iya, memang gitu, terasa kan? Terasa banget. Iya, waktu SD itu aku mulai belajar puasa tuh kelas 4. Itu mungkin setengah dari 30 puasa tuh mungkin cuma 10 hari lah aku betul-betul bisa selesai tuh. Kelas 5, kelas 6 nah baru mulai. Serius tuh. Nah, akhirnya di sekarang sih karena aku memang mungkin nggak biasa aja nggak makan. Bahkan aku tuh bisa tahan lapar sampai jam 2 siang gitu nah. Jadi ya nggak, bagiku tuh nggak ada masalah gitu nah. Karena cuma panasnya memang Samarinda beberapa hari ini memang kan beberapa bulan ini memang luar biasa kan. Dan kita lagi ke pancaroba lagi. Ya. Masuk hujan dikit-dikit. Iya, tuh makanya kayak gitu-gitu. Nah, apa ya boy? Hal-hal yang begitu sih yang buat aku akhirnya berpikir tentang kayaknya nanti kalau kita tua bakal lebih bahaya kali sih. Dunia Samarinda aja lu deh. Ya. Kita sudah umur 40-an. Ini 30 nih. Aku kayak abis langsung pengen ada bahas sesuatu ya. Kayak greget. Ini 30 nih sudah begini nih. Di 40 nih jangan-jangan nanti tuh tirai-tirai itu sudah nggak ada lagi. Jadi kelihatan banget orang yang makan-makan apa segala, ngerokok, nge-vape apa segala. Soalnya aku gini Win. Ini mau konklusikan sebenarnya, mau kesimpulan. Soalnya gini, aku ingat siapa dari Kobuzer ke siapa yang ngomong. Pokoknya dia ngomong kayak gini. Bukan berarti di saat kita muda melakukan hal buruk itu, yang kita sudah sadari saat tua itu hal buruk, kita tidak punya hak untuk memberitakan hal buruk itu supaya tidak lagi dilakukan. Jadi dia ngomong kayak gitu. Aku lupa siapa yang ngomong, bagus banget tuh katanya. Jadi intinya dia bilang, ya kita memang mungkin pernah jadi pelaku, tapi, dan kita sadar pada saat di usia tua. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa yang anak-anak sekarang ini di usia muda sekarang sembarangan brutal itu bisa sadar seperti kita di usia tua? Belum tentu. Simpel, apakah dia sampai di usia kita? Belum tentu. Yang pertama. Yang kedua, apakah dia akan memiliki kesadaran seperti kita? Itu juga belum tentu. Makanya tugas kita yang udah sadar dari hal yang brutal itu salah, kita harusnya berani mengedukasi, berani memberitahu. Tapi pertanyaan sekarang, siapa sih orang yang mau mendapatkan masalah? Ya kan? Nah, walaupun tujuannya baik. Nah, aku langsung nyambung aja, Boy. Akhirnya yang ku edukasi itu ya cuma keponakanku. Iya, betul. Orang-orang terdekatku. Orang yang bisa kita kendalikan. Iya, kayak keponakanku nge-rechat itu. Kamu makan cat ya? Pas puasa. Enggak kok. Tahun lalu tuh kan dia begitu kan. Iya, enggak kok, enggak. Itu loh mie goreng sisa 2 di situ. Karena aku ada 1 jam pergi, Boy. Dia sendirian di rumah. Oh, bukan minta neneknya. Biasanya kan minta neneknya. Enggak. Ini dia masak sendiri. Udah pintar ya? Bisa. Soalnya aku ingat cerita 2 tahun lalu itu Icat itu selalu minta neneknya kan. Iya pasti masakan. Nah, ini aku ingat banget waktu itu mie goreng tuh di tempatku tuh ada 3 gitu nah. Karena aku beli. Ya kan waktu itu jam-jam aku suka makan mie goreng. Ini sisa 2 tuh siang. Karena di tempat terbuka kan jadi kelihatan. Loh kok 2 gitu dah. Kamu makan Cat mie goreng? Enggak. Hai. Jujur kamu makan dah. Mana bungkusnya? Diranjang di bawahnya. Ujung banner. Ya gitu-gitu dah, Boy. Iya. Piring tuh memang sih orang apa ya? Keponakan gitu masak cepat. Jadi kelihatan bekas-bekas dah. Cuci piringnya tuh udah bersih, ku lihat ada dia goreng gitu. Kayak gitu-gitu dah, Boy. Lah, makanya lebih baik ku apa ya aku kalau kamu mau datang bilang Cat, jangan bohong. Iya. Bilang aja. Iya, betul. Bilang aja. Betul. Nanti kita lihat kamu dari 30 hari itu kuat berapa. Kamu nggak kuat itu pada saat apa. Betul. Evaluasi aja. Karena di rumahku nggak, apa ya, aku nggak pernah diajari puasa setengah hari, Boy. Iya, enggak gitu nah. Full, enggak. Jadi aku memang makanya kelas 1, 2, 3, 4 ya setengah hari. Nggak puasa, mending nggak puasa sama sekali. Nggak dibangunkan sahur sama sekali. Daripada belajar setengah hari tuh. Nah itu sama juga kayak Richard apa segala. Ya keponakanku yang kelas 1 SD ini belum sih. Apalagi pasca sunat dia ya. Iya. Kesempatannya dia puasa tuh. Kita macam-macam tahun lalu. Tahun lalu itu, Boy. Iya, oke. Pas puasa ya kamu? Puasa. Aku ingat tuh. Masa? Iya. Soalnya aku habis nyunat Icat, aku bukaan. Oh iya itu pas sore mau sama Reja.
Pas mau hujan-hujan kan. Iya, habis itu hujan aku sampai di kawanan tuh hujan apa sih rumah tanteku. Oh iya. Ya kayak gitu sih aku bilang. Makanya apa ya? Kesimpulanku satu sih, Boy. Aku nggak tahu mencampurkan antara tradisi, kebiasaan, hal baik, hal buruk, gitu nah, ke dalam satu hal yang bernama agama, itu kamu senggol dikit bakal ada yang kamu sakiti, senggol sini bakal ada yang marah, senggol sini bakal ada orang yang nggak sepakat, paham kan maksudnya kan? Apa. Kayak gitu-gitu. Jadi Masuk konteks kok. masukku, akhirnya aku berkesimpulan, ya aku bakal urus diriku sendiri aja sih, dengan orang terdekatku. Iya betul. Aku mengedukasi orang-orang yang kupikir masih bisa aku kasih tahu, atau mau mendengarkan pendapatku. Karena aku juga pasti akan dengar pendapatnya dia gitu. Aku itu aja. Kalau kita harus punya kesadaran kita nggak bisa mengubah dunia. Iya. Tapi yang kita harus sadari kita bisa mengubah diri kita jauh lebih baik. Dan beruntung banget kalau memang juga kita bisa merubah di sekitar kita yang masih buruk, terutama keluarga kita, orang terdekat. Kita aja. Iya. Thank you.